Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nila Biro, SPD. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMKNU 1 Islamiyah Kramat. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya melakukan supervisi di kelas yang dilakukan oleh Bu Nila. Baik. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengevaluasi dan mengamati jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nila nantinya. Dan namun percakapan observasi ini kita lakukan supaya Bu Nila lebih siap dalam melaksanakan supervisi nanti dari kelas. Gitu ya Bu ya. Baik. Tentunya sebelum kita lakukan observasi ini, Bu Nila sudah mengisi indikator kinerja di PMM ya Bu ya. Itu apa ini Indikator kinerja yang saya isi penerapan disiplin positif itu. Indikatornya adalah penerapan disiplin positif ya Bu. Disiplin positif. Oke. Baik, jadi Bu Nila mengisikan pada PMM untuk indikator kinerjanya adalah penerapan disiplin positif. Gitu ya Bu. Iya. Nah, dari indikator itu target perilaku yang mungkin akan Bu Nila capai itu apa Bu? Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Oh iya baik, berarti penguatan positif ya yang mendukung pelaksanaan kesepakatan kelas targetnya itu ya Bu ya. Nah, upaya yang akan dilakukan itu apa Bu? Yang pertama, saya memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, memberi penguatan positif dengan berbagai cara. Yang ketiga itu mengakui suatu perilaku positif ya, dan dijelaskan apa alasannya pada peserta didik. Gitu ya. Jadi untuk mencapai target tadi refleksi dinamika ya Bu, dinamika penerapan disiplin positif itu Bu Nila akan melakukan beberapa upaya ya Bu. Ada 3 upaya yang mau Bu Nila lakukan. Pertama memberi pujian ya, kemudian memberi penguatan positif ya, kemudian mengakui perilaku positif yang telah dilakukan siswa Bu Sele ya Bu. Baik, nah kira-kira itu akan dilakukan pada mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran PAIBP, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, di kelas 11 akad. Di kelas 11 Jadi Bu Nila akan melakukan penerapan disiplin positif itu pada mata pelajaran PAIBP, Pendidikan Agama Islam Di PAIBP, Pendidikan Agama Islam Budi dan Budi Pekerti. Baik. Nah, ini pada topik apa nih Bu? Topiknya itu tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Oh ya, jadi topiknya adalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dalam narkoba dalam perspektif agama Islam. Tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Yang pertama itu memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua, membuat konten tentang tata cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras,
dan narkoba serta diposting di media sosial. Yang ketiga, meyakini bahwa agama Islam melarang melakukan perkelahian antar pelajar, melakukan perusakan fasilitas umum, meminum minuman keras dan narkoba. Dan yang terakhir, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Jadi Bu Renan ini akan melaksanakan pada mata pelajaran PAIBB dengan topik tadi perkelahian antar pelajar, kemudian meminum minuman keras dan narkoba itu dalam perspektif pandangan agamis, dengan tujuan siswa mampu memecahkan masalah terkait dengan perkelahian antar pelajar, kemudian siswa mampu membuat konten ya, kemudian nanti pada akhirnya konten tersebut akan diposting, kemudian yang ketiga siswa itu mampu meyakini bahwa hal-hal yang dilakukan itu dilarang dan mereka bertanggung jawab ya Bu. Dan yang tujuan yang terakhir adalah membiasakan siswa untuk taat pada aturan. Baik Bu, 4 tujuan itu yang nanti akan Bu Nina capai pada saat pembelajaran ya Bu. Nah itu area pembelajarannya itu kira-kira apa ya? Area pembelajarannya itu terbagi menjadi 2 ya Bu, dalam konteks pengetahuan sama keterampilan. Untuk yang pengetahuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi masalah kekerasan antar pelajar, terus minuman keras dan narkoba dalam pandangan Islam. Untuk keterampilan, dengan keterampilannya itu peserta didik dapat membuat konten edukasi tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, dan narkoba yang nantinya konten itu diposting di media sosial. Baik. Jadi ada 2 area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya siswa mampu mengidentifikasi tentang jenis-jenis narkoba ya, permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkelahian antar pelajar. Sedangkan keterampilannya peserta didik akan bisa membuat konten edukasi ya. Biasanya konten itu antar sejawat lebih menarik. Jadi nanti konten itu akan dipost gitu ya Bu untuk area pengembangan. Baik, nah dari area pengembangan itu strategi pembelajaran apa nih yang akan Bu Nina lakukan? Model pembelajarannya bagaimana? Media pembelajarannya apa? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Untuk modelnya saya menggunakan discovery learning atau pembelajaran penemuan dan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya untuk metodenya itu yang saya gunakan pada saat mengajar itu dengan metode yang pertama itu ceramah, demonstrasi, dan diskusi kelompok. Medianya itu berupa Untuk media yang pertama saya menggunakan laptop, proyektor atau LCD, internet, dan juga Al-Quran beserta terjemahannya. Baik Bu, jadi Bu Nina ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Siswa akan dipisahkan sesuai dengan gaya belajar siswa, apakah dia kinestetik, dia auditori, atau visual itu. Kemudian model pembelajarannya kemudian menggunakan 2 model, PBL dan discovery penemuan dan pemecahan masalah. Sedangkan untuk model pembelajarannya itu ada ceramah ya, kemudian ada tanya jawab dan pengucapan LKPD dan diskusi ya. Nah sedangkan untuk media pembelajarannya itu ada begitu ya Bu ya? Baik. Kira-kira ini akan dilakukan pada hari apa nih Bu? Untuk observasinya saya akan melakukan pada hari Kamis jam tanggal berapa Bu? Tanggalnya tanggal 3 Oktober 2024 pada jam ke-1 sampai jam ke-3 di kelas 11 angka 2 itu. 11 apa 2. Oke, baik Bu Nina. Nanti
nanti hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 jam 1 sampai jam 3 di kelas 11 angka 2 saya akan datang untuk melakukan supervisi pembelajaran. Itu ya Bu? Berarti kita sudah selesai melakukan supervisi, observasi. Mudah-mudahan dapat menunjukkan kesiapan yang lebih pada kita sehingga pada saat supervisi nanti dapat berjalan dengan baik. Amin. Gitu ya Bu. Kita akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.